Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan wa imanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu yang Allah muliakan, kita awali dengan basmalah. Semoga pertemuan ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. 5 sisi kehidupan Nabi. Di dalam Al-Quran. Pertama, surat As-Saff ayat 9, surat 61. Ada yang bawa Quran enggak? Ya? Coba yang bawa Quran bacain artinya. As-Saff surat 61. Genap hiji. Mohon. Sok wajokeun. Ya. Ah? Mohon atasna. Ah, bukan itu. As-Saff. Genep hiji, surat genep hiji ayatna 9. Belum connect kayaknya nih. Iya, artinya aja dah. Iya. Ya. Ayat 6-nya. Nah, eta. Ini dia, ya. Iya mak, tapayun. Sok tapayun. Mau berangkat nih. Nah, itu ya. Enak nyender tuh. Sini Majamilah sini biasa sini. Iya sini ada situ. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Tadi di ayat 6 itu yang ngomong siapa? Iya, maksudnya itu firman Allah, tapi yang ngomong siapa itu? Lah bukan. Yang di ayat 6 tadi yang ngomong siapa itu? Itu mah firman Allah, iya, tapi yang ngomong itu siapa di situ? Iya, Rasul siapa?
Puyeng-puyeng dah. Ah, pinter. Bajuna berem ya, cerdas. Nu bejakan eta Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Wa dan itakala kola berkata Isa, Nabi Isa. Isa meninggal bujangan apa punya istri? Yang bisa pulang duluan. Kalau nggak malu, bujangan. Umurnya berapa umurnya? 33 tahun. Jadi Nabi Isa ngomong nih, ngomongnya ke siapa? Ke Bani Israel. Israel itu siapa Israel? Israel itu Nabi Yakub. Pinter. Nabi Yakub. Kenapa Nabi Yakub kok disebut Israel? Karena beliau sering tafakur di waktu malam berjalan. Nabi Yakub anaknya siapa? Anak Bang Udin. Lah, Udin mana? Anak Nabi Ishak. Pohon mana? Nabi Ishak anaknya? Nabi Ishak anaknya siapa? Buju Buning. Siti Maria. Siti Maria emaknya Nabi Ishak. Lupa ya? Lupa dia. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Emaknya siapa emaknya? Tuti, Ilok Tuti, namanya Siti Sarah. Jadi kata Nabi Isa apa di situ? Wa mubashiron, aku beri kabar gembira. Bi dengan Rasulun, seorang Rasul. Yang bakal datang ya. Ba'di sesudahku. Ismuhu ngarana. Tuh pinter. Gitu apa? Akan mengginang makanya biar pinter. Namanya itu yang ngasih nama siapa? Iya, itu yang nyebut Ahmad siapa? Bisa, ya kan? Ini kayak ngajar Pak Ud ini ya. Iya ini. Belum makan genjer kayaknya ini. Jadi Nabi Isa ngomong sama umatnya, hei umatku, ingat-ingat ya, aku beri kabar gembira buat kalian. Ntar bekal datang Rasul setelah aku meninggal. Meninggalnya 600 tahun berikutnya. Nah, kata Nabi Isa, disebut nama Nabi Isa namanya. Namanya Ahmad Begono. Jadi namanya udah ada, disebut sama siapa? Bisa kitabnya apa? Kali mujarobat Injil. Bayangin Nabi belum lahir udah disebut namanya. Luar biasa ya. Sayangnya Balaka Cipru itu ditipek. Yang sekarang, yang dulu masih ada. Iya, yang dulu asli ada. Aran mah gak ada. Berita itu gak ada di tip X. Curang ya. Mungkin kalau nggak di tip X mah ya mungkin nggak ada agama Kristen kali, Islam semua. Nah, saya mau nanya, yang bisa boleh pulang kalau nggak malu. Kenapa Nabi Isa menyebut nama Ahmad? Kan namanya Muhammad. Ayo, yang bisa pulang dah. Ayo. Hah?
Apa Neng? Nama kecil, enak baik. Tahu apa nama kecil Nabi Muhammad? Ahmad? Nggak tahu. Udah begitu banyak nyerang, kenapa sih susah amat? Karena Nabi Isa itu ngerti bahasa Arab. Nabi Isa orang mana? Awas ngomong celeduk, sentil nih. Hah? Israel. Iya, Yerusalemnya benar. Orang Palestina. Ya. Lahirnya di Nazaret. Palestina itu kalau dari Batu Ceper ngulon, naik kapal. Iya naik kapal dulu, ya naik getek, kagak nyampe. Nah, Nabi Isa udah ngasih tahu begitu. Kenapa namanya Ahmad? Karena beliau tahu bahasa Arab. Jadi begini, kalau ada orang ya hubungannya sama Allahnya cakep bener, ya, itu namanya Mahmud. Namanya Mahmud. Nah di atas yang cakep tadi, namanya Hamid. Di atas yang cakep tadi, di atas Hamid, namanya Ahmad. Jadi Ahmad artinya orang yang paling kuat hubungannya dengan Allah, itu Ahmad. Kenapa Nabi Isa nyebutnya Ahmad? Eta mah upami ieu buka incunya. Mohon. Kalau punya incu, cucu kasih nama Ahmad. Tapi jangan Ahmad Jahanam. Jadi itu. Nah, saya mau nanya lagi nih. Siapa yang ngasih nama Muhammad? Ayo. Iya pinter. Mana itu pinter bocah itu ya? Kalau belum mati jangan dikubur tuh, pinter begitu. Oh kirain udah emak-emak. Lo udah kelihatan. Alhamdulillah. Ya. Jadi waktu lahir Nabi Muhammad itu digendong sama, kan Nabi Muhammad lahir nggak kayak kita banyak darahnya. Nah, enggak, dia mah udah dihitan, udah bersih, digendong sama kakeknya. Kan kakeknya pemegang kunci Ka'bah, dibawa masuk ke Ka'bah. Lalu beliau ngomong sama orang-orang, hei orang-orang, ini cucu saya mau kasih namanya Muhammad. Diprotes, lah ngapa namanya Muhammad, namanya apa? Muhammad kagak Mahmud. Kan yang benar kudunya Mahmud. Hamidah yahmudu atau yahmidu hamdan fahuwa hamidun wadaka mahmudun isi maf'ulnya. Ngerti apa kagak ini? Iya dah, ngerti dah. Jadi kalau ada orang hubungan baik sama manusianya terjalin dengan baik, namanya Mahmud. Tapi kalau ada orang hubungan sama sesama manusia baik banget, namanya Muhammad. Kenapa? Kakeknya Nabi Muhammad ngerti bahasa Arab, begono. Jelas apa jelas sekarang? Kok Nabi Isa namanya Ahmad, kakeknya tuh begitu. Nah, ini ilmu ini, walaupun ya cecerek begini, tapi kan ilmu ya. Kalau tahu kan, oh begono. Ya. Kenapa ini itu warnanya apa hijau? Kenapa Pak masker hijau? Ayo. Biru dah ya. Zaman saya SD mainnya hijau begini. Kenapa ini masker biru? Ayo. Salah. Kalau ini coklat saya makan. Iya nggak? Gimana sih? Baik. Jadi nama Nabi Muhammad di ayat ini sudah disebut di kitab Injil dan Taurat. Namanya Ahmad. Karena Ahmad itu orang yang hubungannya dengan Allah top markoto. Satu. Sekarang yang kedua. Kan 5 sisi kehidupan Nabi ya di dalam Quran. Yang kedua,
Lihat surat 21 ayat 107. Surat 21 ayat 107. Yang mudah dibuka dibacain. Hah? 107. Ayo dah bacain. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat dan seluruh alam. Wa dan ma tidaklah arsalna kami Allah mengutus ka engkau. Engkaunya siapa nih? Kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad berarti termasuk siapa? Hah? Hah? Apaan? Kalau udah iya itu tadi apa? Pinter. Itu bocah kecil pinter itu. Emaknya siapa lu, Neng? Emaknya di rumah. Emaknya lagi selonjor ya di balai. Makan geplak. Jadi kalau udah disebut namanya Nabi Muhammad, include. Nah, include tuh bahasa yang sarapannya roti tuh. Ibu kan sarapannya nasi uduk ya, orang paham. Include, kalau Bu Haji ngerti dah, include, termasuk maksudnya. Wa ma arsalnaka illa, kecuali rahmatan lil alamin, agar engkau dan umatmu jadi rahmat. Rahmat buat siapa? Hah? Rahmat buat? Ya, rahmat buat siapa? Semuanya siapa? Umatnya doang. Seluruh alam isinya ada berapa komponen? Itu mah nenek-nenek udah peot juga bisa jawab begitu mah. Iya banyak, ada berapa jumlahin? Ada tuh 6. Salah lagi ngikut. Ada 6. Pokoknya ngajak mama begini be ya, bercanda beda, yang penting kan masuk ya. Kalau serius pada pules. Saya ngoceh lah mak pules, ribet urusan. Seluruh isi alam ada 6 komponen. Sebutin satu. Gunung Semeru lagi. Ini Lumajang sono jauh. Malaikat, jin, hewan, tumbuhan, jelma, manusia. Hiji deui naon? Sok bisa pulang. Udah. Kenceng salah lagi wajib nih. Satu lagi naon? Planet. Jauh amat Neng, planet. Satunya namanya Al-Jamad. Yang ada di bumi, yang kelihatannya mati tapi hidup. Gunung, sungai, laut, tanah, batu. Ustadz, emang mereka hidup? Lah hidup. Apa dalilnya? Surat Jumat ayat 1. Buka, baca. Iya. Hah? Hidup batu mak. Lah kita nyoba yang bangor. Ngapain batu dilempar-lemparin? Buka surat Jumat ayat 1. Ayo biar ini apa? Biar yakin. Ayo surat Jumat ayat 1, surat 62 ayat 1. Buka lama bener ya, Masya Allah. Ayat 1, iya. Apa yang ada di langit terus kepada siapa? Saya mau nanya, ibu kalau tasbih hidup apa mati? Lah ilo kada mai tasbih subhanallah 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 ngabri kita. Mayit si tasbih. Yang tasbih pasti yang hidup. Cuman mereka bertasbih itu
kita nggak dengar karena dimensi kita nggak sama. Gunung ngomong sama Allah. Di Semeru itu waktu mau meletus izin dulu sama Allah. Ya Allah, saya boleh apa kagak ini ya meletus katanya. Udah pengen meletus banget dah gitu ya. Kata Allah, bentar lagi nunggu no si Majabila lagi mau pakai kain seredongan. Makanya kan ada lari-lari kan ya, yang di depan itu yang pakai baju hijau, emang ditungguin. Lah kalau dia nggak keburu mah ya kena dus gembel. Maka izin dulu sama Allah, ya Allah saya mau meletus ini boleh apa kagak? Kata Allah, ya udah karang dah meletus. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Taghabun 11, nggak ada musibah kejadian apa adanya, nggak ada. Itu semua udah diizinin Allah semua. Ya. Mudah-mudahan pada sabar sono ya. Ya Allah, siap. Ya jadi ibu-ibu yang kelihatannya nggak hidup, batu hidup, kali hidup, laut hidup, itu laut bu, tiap hari minta izin sama Allah, gemes. Ya kalau di pantai itu kan kalau malam Jumat mah sepi, coba malam Minggu di sono. Itu si Mian, si Miun, si Tuti, si Markona, si Mina, waduh, ngegrendeng di situ. Laut gemes, ya Allah boleh nggak saya tumpahin air ke mereka? Kesel saya Allah, bumimu yang suci kau nodai. Kata Allah jangan, karena di belah wetan masih ada yang zikir, begitu kira-kira. Nah jadi alam semesta itu isinya tadi apa? 6 ya, hafalin ya. Apa pertama tadi? Pintar. Kedua, jin, hewan, tumbuhan, manusia, al-jamad. Nah Nabi diutus sebagai rahmat untuk 6 itu. Kita umatnya ngikut. Kalau gitu saya mau nanya, kalau gitu Nabi bisa ngomong dong sama yang 6? Bisa nggak? Udah pada pulang apa ya? Ditanya. Bisa apa kagak? Bisa. Buktinya apa? Dalilnya bagaimana? Ya udah Ustadz beda. Ya udah saya aja ya. Ini biar cepet ya Maya. Ya udah. Nama temen ini. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi ngobrol sama pimpinan malaikat. Namanya siapa? Jibril. Ya. Ngobrol, berarti ngomong. Apa kata Jibril begini? Saking akrabnya dia manggil nama doang. Ya Muhammad, kata Nabi, apa Bril? Ya kan akrab. Ya ilok apa mas? Lah emang Jibril mas-masan. Kata Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Anda boleh hidup sesuka Anda, tapi suatu saat Anda bakal jadi mayit. Kata Nabi, iya Bril, iya. Ternyata Nabi 63 tahun kemudian jadi. Nah, terus Jibril ngomong begini lagi, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Anda boleh berbuat apa saja di bumi ini, tapi ingat perbuatan Anda direkording. Nah ini bahasa sarapannya roti lajbay ini. Nanti apa kagak macam bilang recording ya? Orang paham pisan, bodek sih. Direkam, teliti betul. Direkam nanti bakal dibalas di yaumil hisab. Sedetil-detilnya, yang baik dibalas baik, yang buruk bagus. Kata Nabi, iya Bril. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqun bi Muhammad. Anda boleh mencintai siapapun di dunia ini, tapi ingat yang Anda cintai pasti suatu saat berpisah dari Anda. Bril, kayak gitu kan. Udah deket kan? Bahkan Nabi pernah melihat bentuknya asli malaikat Jibril. Mungkin kalau melihat bentuknya ulah pingsan. Sayapnya aja ada 600. Satu sayap itu bisa nutupi langit bumi. Lihat coba itu. Segede apa itu? Jadi Nabi bisa ngomong sama mereka. Percaya sekarang? Nah, udah percaya baik, udah sore
2. Tadi setelah malaikat siapa? Saya mau nanya, yang bisa boleh pulang kalau kagak mau sama Bu Ratih. Nabi bisa nggak ngomong sama jin? Buktinya Ustadz baik ya, pinteran tuh. Buka surat 51 ayat 56. Ya. Ayo itu mak yang baju merah ya. Kacamatannya yang kayaknya di bawah sih, tinggalan kayaknya ya. Apa artinya? Aku tidak menciptakan kecuali untuk apa? Saya nanya, jin ibadah nggak? Jin melaksanakan rukun Islam nggak? Jin melaksanakan rukun iman nggak? Jin panduannya Quran nggak? Itu siapa yang ngajarin? Engkong saya, leilok engkong saya bisa ngajarin jin? Ya pasti Nabi Muhammad lah. Majamilah sewot. Aduh lucu mah kalau lagi sewot ya. Iya pasti yang ngajarin jin kan Nabi Muhammad kan? Ya pasti. Apalagi nih bukti kedua. Setiap kita kan punya korin, jin yang mendampingi kita seumur hidup, namanya korin. Kalau yang dijual di pasar Ciledug namanya kolor. Korin. Apa sih kerjanya korin ayo? Alladzi dialah yang yuwaswisu yang membisik-bisikkan bisudur di dalam dada kita, di hati kita, linnas dada manusia hati manusia. Jadi korin kerjanya 24 jam bisik-bisikin jahat atau jelek sama kita 24 jam. Contoh yang paling gampang, tadinya nih harusnya ada satu lagi yang ngaji datang, tapi dibisikin sama korin, lagu lu gerimis-gerimis ngaji, emang lu ustazah kata si korin. Iya juga ya, agak jadi ngaji dah. Korin tuh kerjanya begitu. Malam ibu udah bangun jam 3 mau tahajud, apa kata si korin? Sepak ngelagu lu, no laki lu no, kesian, dinginan, tumbrak baik, agak jadi tahajud, numbrak laki kita. Korin tuh kerjaannya. Ntar nih diedarin kotak sedekah, kantang kelenteng, kelantang, lenteng, korin mulai provokasi dah. Udah, anak hal udah kaya ini kan usah sedekah aja nggak ngapa, nggak sedekah. Padahal ada di kantongnya, korin. Atau ibu berdosa tapi di hati, yang bisikin korin. Kata si korin begini, ono Ustadz Guper namanya gemuk bayi jarang puasa sunnah ini mah ya. Kata ibu, iya gemuk bayi dari dulu orang kurus-kurus bisa. Ngasok tahu bener. Ya nggak? Korin tuh. Ada lagi yang bisikin, duduknya belakang aja kalau ngaji enak belakang mah. Tidurnya nggak kelihatan ustadznya. Ini saya gak nyindir, bukan. Emang yang udah sono ya udah emang udah nasib jatahnya. Maksudnya yang suka nyelempet ke belakang, DP lah, nyari senderan, lepules. Ada bu, ceritanya begini, ada orang Jumatan datang terlambat nyari tempat belakang, nyender tidur, ngimpi ketemu Dewi Persik. Lah tahu lah, orang ada ceritanya. Dia jangan ngomong. Di toel-toel. Bang katanya. Udah komat, dia sewot. Ini nggak apa-apa nih. Sholat Jumat lu nggak ada khotbahnya. Pala lu peang, lalu pules. Bagaimana dengar khotbah? Begitu. Jadi korin kerjanya bisik. Ini kan hujan nih, ya nggak? Hujan nggak? Si korin pasti bisik-bisikin. Ya. Kelamaan si Ustadz Bubur ngajinya ini jadi hujan kan begitu. Jadi nggak ada benernya dah.
Namanya suudon. Itu kerjanya korin. Nah, Nabi Muhammad juga ada korinnya apa enggak? Ayo. Ada. Berarti Nabi dibisikin dong. Hah? Bagaimana yuk? Keder dah ente. Nabi juga ada korinnya, cuman korinnya diajak ngobrol. Nah, ini makanya Nabi bisa ngomong sama jin. Ngajak apa? Ngajak masuk Islam. Kan korin mah jin kafir. Kata Nabi korin, ya aslim, taslim, masuklah Islam kau selamat. Ya tadinya rewel-rewel, akhirnya tunduk sama Nabi. Jadi Nabi korinnya masuk Islam. Jadi Nabi mah hatinya bersih, lah gak ada yang bisikin jelek. Lah kalau kita jelek mulu, lah ada korinnya. Makanya nih kalau ada yang meninggal, cucunya kesurupan. Kok tiba-tiba kesurupan pengen opak. Rupanya nyainya neneknya dulu senengnya opak. Tahu bener, ya orang korinnya ngikut sama neneknya seumur umur, ya ngerti. Sampai cabenya berapa juga kalau beli gado-gado ngerti. Ini ada nih korin ibu ada semua di tubuh ibu ada. Saya juga ada. Ya, saya juga nggak bisa ngomong sama dia, emang saya bukan nabi. Ini yang baju kuning kenapa melongo begini? Saya jadi grogi dilihatin gitu. Nah, jadi Nabi bisa ngomong sama jin, karena Nabi harus menyampaikan risalah dakwah. Karena jin itu bakal ada di neraka, ada di surga. Sama kayak kita, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang ngaji, ada yang kagak. Nah kan yang harus dakwah Nabi. 3. Tadi apa? Isi apa? Alam itu? Hah? Jangan buru-buru habis ntar urutin apa? Malaikat. Terus? Ya udah itu dulu langsung buru-buru selesai tadi. Hewan, apakah Nabi bisa bicara sama hewan? Ayo. Apa dalilnya? Ustaz, baik. Begini Bu, dalam kitab Al-Wajah karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi langsung, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi yang suka nanya-nanya mulu selain Aisyah. Kalau Aisyah memang udah cerdas. Pernah Nabi lagi ngobrol begini nih, Ummu Salamah nanya, ya Rasul, labaik, apa Ummu Salamah? Kaifa kunna fil jannah? Kita perempuan dunia bagaimana nanti kalau di surga ya? Kata Ummu Salamah gitu. Qala jawab Nabi, antunna ajmalu minhunna. Kalian wanita bumi, wanita dunia, muslimah dunia itu bakal lebih jelita dari bidadari yang diciptakan langsung. Amin apa? Amin. Ummu Salamah kan belum puas. Kalau pakai bahasa Jawa, lah piye? Piye bener ya? Why? Why ngerti nggak? Lah sumen. Why kenapa? Kata Nabi, li anna kunna yatawadda. Karena kalian waktu di dunia jadi muslimah wudhu terus. Oh begono. Lah kalau bidadari kan gak wudhu. Emang dia langsung makan wudhu kan ya, pagi siang sore sampai malam mau tidur dia wudhu, maka emak bakal lebih jelita. Makanya wanita dunia bakal jadi Miss Universe ya, di surga, ratu kecantikan. Serius ini. Makanya di sini biarin hidung minimalis, biarin. Kulit kuning langsat kagak, hitam keling juga bukan, sawo busuk, nggak apa-apa. Tinggi ya semampai kagak, kutilang iya. Jalan doyong. Alhamdulillah.
Udah alhamdulillah beda ya. Apalagi yang udah umur udah pada senior, untuk 60 ke atas. Dan bersyukur, ya Allah, saya rindu dengan surga ya Allah. Begitu. Dibanyakin baik istighfarnya. Saya mau udah pesen ya dulu ya. Kalau mau tidur istighfar 100, sholawat 100, subhanallah alhamdulillah 100 sampai kita tertidur. Kerjain itu seumur-umur. Yang udah 60, yang udah kagak digangguin sama lakinya udah gak lenjeh lagi. Kalau yang model mana masih mudaan ya, dia kudu izin dulu sama lakinya. Ini muda kagak, tua kagak, ya sedang nggak ada mudaan. Ya, jadi Nabi Muhammad bisa bicara dengan hewan. Jadi begini ceritanya, kata Ummu Salamah. Suatu hari Nabi ngajak Ummu Salamah di pinggir kota Madinah. Tiba-tiba Nabi melihat seekor rusa lagi nangis, ngedepes baik di pojokan pekarangan bulakan. Nabi dipanggil, ya Rasul, ta'al. Ya karuan aja Ummu Salamah keder, siapa yang manggil? Engkau ya Rasul, nggak ada orang. Nabi bilang, no, yang manggil saya. Siapa? Oh no, siapa? No, rusa. Rusa tahu nggak? Hah? Kali taunya ento sama soang. Rusa. Lalu disamperin rusanya. Ada apa rusa? Rasul tolongin saya. Kata Nabi begini, ngapain dia nangis? Kan yang boleh dipotong bukan ente doang. Kambing boleh, ayam boleh, onta boleh, ya, sapi boleh, kebo boleh. Ya memang udah takdirnya, ente mah hidup memang dikonsumsi sama manusia. Apa jawab si rusa? Nabi, lah saya emang kagak sedih karena itu. Lah kalau itu mas saya udah ridho, emang nasib saya. Lah terus ente sedih apa? Jawabannya luar biasa. Rasul, yang saya sedihin, saya masih punya anak kecil, noh di bukit sana, 2. Dia lagi nungguin saya. Ntar nih sore-sore begini dia wayahnya nyusu. Lah kalau sayanya gak pulang dipotong bagaimana anak saya? Gitu katanya. Luar biasa ya, perempuan ya, rusak perempuan begitu, apalagi manusia perempuan. Hanya perempuan mah punya kelebihan ya. Mana-mana ingat yang di rumah ya perempuan. Kalau ditinggalin anak, anaknya pada sukses ya. Kalau ngelola duit 100.000 bisa buat makan 2 hari, ya belinya genjer sama lompong. Luar biasa. Sayangnya sama anak mengalahkan nyawanya sendiri, bukan main. Nabi kasihan banget. Kalau gitu saya lepasin bayi saya, kata si rusa. Kalau saya dilepasin, ono orang Arab Badui yang nangkap saya tersewot, marah. Udah nggak apa-apa, tanggung dah resiko saya. Ya udah dah, tapi ntar ente balik lagi kalau udah nyusuin ya. Iya, balik lagi. Sama mau nyusuin doang, kasihan anak saya. Dilepas, cangcangnya dipotong, letak, lepas. Si pemburunya ngelihat, masa Allah sewotnya, marahnya. Dia belum kenal Nabi. Kata dia kurang nasem, kurang jahe, kurang micin, kurang ketumbar, kurang bawang putih ya. Susah nangkep malah dilepasin. Nabi bilang, sabar bang, sabar. Gampang apa nyari? Sabar bagaimana? Ntar dia balik lagi. Lah, emang dia sekolah apa? Memang rusa sekolah. Terus emang bapak bisa ngomong sama rusa? Percaya dah, ntar saat pulang dia sini lagi. Nggak nyampe 1 jam dah. Lah kalau kagak pulang, saya yang dipotong kata Nabi. Masya Allah.
Ya udah, oke, deal. Pemburu masuk ke rumah. Nggak nyampe 1 jam, rusa datang, culuk. Assalamualaikum. Si pemburunya ngeliat dia, siapa yang salam? Lah kagak ada orang. Rusanya datang lagi. Dia keder dia. Hah? Rusa datang lagi, berarti benar tuh orang tadi bilang. Udah gitu salam lagi. Udah gitu ngobrol. Alhamdulillah Rasul saya udah nyusuin nih. Yang udah siap lah dipotong juga. Ya Allah, kata Rasul, Masya Allah, kamu sayang amat sama anak ya. Iya. Itu si pemburu keluar. Terus dia bilang begini, Bapak, ngapa Bapak bisa ngobrol sama rusa? Bapak emang siapa sih? Gitu kayak gitu. Akhirnya kata Nabi, saya ini Muhammad. Muhammad yang mana? Kan kadang-kadang di kampung saya juga ada nama Muhammad tukang jengkol, kan ada ya? Ada. Muhammad yang mana? Muhammad Rasulullah. Wah, kaget dia. Oh, jadi Anda Muhammad Rasulullah Nabi itu. Ngedeprok dia, minta maaf, ampun-ampunan. Kata Nabi, udah Bang. Kata si pemburu, kalau gitu nih rusak buat Rasul aja dah, katanya terserah. Baik, saya lepasin ya, lepasin Rasul nggak apa-apa. Ya, terus kata si pemburu tadi, ya Rasul, tadi saya marah-marah sama Anda sabar. Kalau gitu saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam. Apa pelajarannya? Yang bisa pulang duluan kalau nggak malu, ayo. Pelajarannya 4. 1, Nabi jadi rahmat buat si rusak, nggak jadi dipotong. Iya nggak? Rahmat tuh kan? Yang kedua, Nabi jadi rahmat buat anak rusak. Ketemu lagi mamanya. Lah bocah makan yang penting emaknya ya. Coba bocah ditinggal mamanya seumur-umur juga anteng-anteng baik. Kalau emaknya nggak ada, beberekan. Mak kapan pulang emak ya? Bawa berkat. Tungguin. Saya aja udah aki-aki nungguin istri saya kalau istri saya lagi kemana-mana. Kali-kali bawa buntelan apa gitu. Tahu Sumedang kek. Ya. Mak Jamila nih, saya lihat kalau kondangan di salonnya juga bawa selampe nih. Buat incu ya Mak ya. Ada tuan rumah, Mak Jamila tuh bawain buntelin bener. Tapi kan udah disuruh. Akhirnya Nabi menjadi rahmat buat si anak. Kemudian yang ketiga, Nabi jadi rahmat paling penting ini buat si pemburu tadi. Karena si pemburu tadinya kafir, jadi masuk yang tadi harus diraka selamanya ke surga selamanya. Jadi Nabi bisa ngomong sama hewan. Percaya sekarang? Terus siapa lagi tadi? Nabi bisa ngomong sama tumbuhan. Iya, udah diajarin jawabnya. Pasti bisa lah, yang 1 ke 4 juga bisa. Bu, kalau sholat Jumat ada apa? Kalau sholat Jumat ada apa selain sholat? Nabi biasanya khutbah itu nyender di samping bawah pohon korma. Jadi karena masih sederhana, maka kormanya gak ditebang buat nyender kalau khutbah. Sahabat nawarin, Nabi, saya bikinin mimbar ya. Oh boleh, bikinlah mimbar. Setelah bikin mimbar, Nabi khutbahnya nggak nyender di pohon korma, di mimbar. Umpama mimbarnya di sono, pohon kormanya di sini. Begitu Nabi lagi khutbah, nangis pohon kormanya. Nguing, sedih bener, memilukan. Kayak lagunya Hamdan sama Sepiring Berdua dulu. Sama siapa? Sepiring Berdua lagu siapa? Sok jaim bener, saya juga tahu. Siapa ya? Lupa. Jadi mikirin lagu. Kata Nabi, kata sahabat, Nabi, kan kagak ada bocah ini ya, nggak ada anak kecil. Lah ngapa ada suara nangis tadi? Nangisnya sedih bener lagi. Siapa yang nangis ya Rasul? Waktu Anda khutbah. Kata Nabi, Noh yang nangis. Mana nggak ada anak kecil? Oh no mana ya Rasul? No pohon korma. Masya Allah, pohon korma nangis.
Mentahkan apa ya Nabi? Oke, dengerin ya. Ayo kita samperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima ada anta tabki. Kok anda nangis? Kenapa? Jawab si korban. Rasul, saya ini selama ini jadi senderan anda ketika khutbah. Saya bahagia banget karena anda semua bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya senang. Ketika anda pindah belah sono, saya gak kebagian lagi ayat-ayat Quran. Saya sedih, kata dia. Bocah walon, kata dia. Luar biasa. Pohon sedih gak denger Quran. Lah kita kuping sampai 2 jembreng lagi. Gak sedih-sedih amat kalau saya gak baca Quran. Kumaha tuh ya? Kalah sama pohon korma. Ya. Makanya tadi waktu saya masuk, Masya Allah, setoran bukan main. Walaupun udah senior gak apa-apa ya Pak ya. Itu kan ada di Depok orang ya, Haji Nur Sanita ya, hajah umur 68 hafal Quran. Ya susah payah luar biasa, udah nenek-nenek. Tapi dia terus akhirnya hafal tuh, diizinin sama Allah. 6 tahun apa 8 tahun dah ya, 30 juz. Ente juz 3 aja campur juz alpukat mulu, orang apal-apal. Jadi Nabi bisa ngomong sama siapa? Terus siapa tadi? Isi alam apa lagi? Nabi bisa ngomong sama manusia. Bocah TK juga bisa jawab, bisa jawab juga. Yang terakhir apa tadi? Nah, Nabi bisa ngomong nggak sama gunung, sama laut, sama sungai, bisa nggak? Buktiin dong. Di Mekah ada gunung paling gede, namanya gunung apa? Nah, Uhud. Itu ada hadis yang bunyinya gini, man syahida mayyita, siapa yang nemuin orang meninggal, wa yusalli alaiha, lalu kita nyolatin si mayit, falahu qirat, maka pahalanya 1 qirat. Wa man syahida, siapa yang melihat mayit lalu nyolatin hatta tutfan, lalu nganterin ke kuburan, falahu qiraton, maka dia dapat 2 qirat. Mal qirato ya Rasulullah, 2 qirat itu apa? Qala jawab Nabi, al jabilatainil aldimatain. 2 qirat itu seperti gunung Uhud yang gede, luar biasa. Jadi kalau ada orang meninggal, takziah, nyolatin, nguburin, dapat pahala 2 gunung yang gedenya. Karena waktu di Makkah waktu itu yang gede kan gunung Uhud, ya Nabi nyebut itu. Tapi jangan ngedoain, ya Allah matiin apa tetangga belah wetan. Bujugune doain orang mati. Ya. Baik, jadi Nabi bisa bicara dengan al-jamat tadi. Begini, Nabi pernah datang ke Gunung Uhud bertiga sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Begitu naik gempa, Sayyidina Abu Bakar takut, Sayyidina Umar takut Nabi celaka. Kata Nabi, enggak usah takut Abu Bakar. Terus gimana ya Rasul? Saya mau ngomong sama gunung. Ngomong Nabi sama gunung. No, kata Nabi. Dia. Kalau ente bergetar atas kemauan ente sendiri, silahkan dah bergetar terus sampai hancur juga silahkan. Tapi kalau ente bergetar atas seizin Allah, tolong minta sama Allah agar ente berhenti bergetar. Seketika berhenti gunung. Tapi jangan ditiru ini. Majamilah ada gempa, gempa cicingnya legandeng-gandeng, insya Allah ketiban plafon. Lah kan bukan Nabi, ya. Jadi Nabi bisa ngomong dengan semua komponen isi alam. Kenapa? Karena Nabi tadi difasilitasi oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Aku utus engkau itu untuk jadi rahmat bagi semua isi alam. Nah, isi alam itu tadi 6 komponen tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Waktunya habis. Tadi kan saya datang duluan, belum ada orang. Salahnya saya yang duluan ya. Ya udah, salahin saya baik udah.
Ada yang mau nanya nggak di luar ini? Neng, ya. Salam. Ya, yang mana? Hah? Jin? Demen amat sama jin. Ya. Iya. Jadi begini, orang yang tahu ada jin di mana bisa ngobrol sama jin, ya berarti dia ada jin. Tapi kalau ngobrol itu dia tidak tahu jin itu di mana, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tahu ini belah pojok ada kuntilanak sama kuntil bapak nih lagi geongan, itu ada jinnya, jangan diikuti itu. Karena menyelisihi akidah. Nabi Muhammad melarang kita kerjasama sama jin, ya. Kalau Nabi boleh kerjasama sama jin, Nabi perang menang terus dong. Lah tinggal jin habisin, lah habis. Nabi berdarah-darah, ya enggak? Nabi badannya nggak kebal. Lah kalau Nabi boleh kerjasama sama jin, ya jin jadi tentaranya lah. Nggak bakal kena badan Nabi. Maka nggak boleh. Malah kita disuruh oleh Allah berlindung dari godaan syaitan. Syaitan itu adalah unsurnya jin dan manusia. Makanya ada ru'yah namanya. Tapi kalau ngobrol doang, maksudnya ngobrol itu begini. Emang si jin kan bisa diberi fasilitas Allah, bisa nyaru ya. Bisa jadi orang, jadi hewan, dia bisa bersuara, bisa. Nah kita kemudian diajak ngobrol sama jin lalu, atau kita sedang mengorek dia, lalu dia ngomong, saya jin ini di sini sebagainya. Kalau itu enggak apa-apa. Tapi asal jangan tahu di mana jin itu. Ya, lihat itu berarti ustadz nggak belajar akidah. Karena akidah melarang itu. Ya. Kalaupun ngobrol itu hati-hati. Semua jin yang masuk ke tubuh manusia adalah kalau nggak jin kafir, jin fasik. Kalau jin beriman, dia nggak bakal mau mengganggu manusia karena itu zolim dosa. Maka jangan ketipu walaupun diajak ngobrol, jangan langsung percaya sama jin. Karena itu jin kafir biasanya. Misalnya, mana ini penyakitnya taruh mana? No, di bawah pendaringan, jangan langsung percaya. Cek dulu. Begitu ya, Neng? Ya, jangan kerjasama sama jin. Kecuali jini, jini. Ru'yah cuma dengan dua cara. Dengan Quran dan doa-doa Nabi. Ditambahi, dikombain dengan herbal, dengan habah sauda, dengan madu, atau dengan al-alatul mubahat, dengan bekam, dengan catatan yang sakit perempuan yang bekam perempuan, jangan yang sakit perempuan yang bekam bencong, nggak boleh juga. Itu ya. Ayo dah. Ada lagi? Ya, disuruh nanya pada dia udah berpulang apa ya? Baik. Alah ya, udah. Assalamualaikum. Meninggal. Ngomongnya kecepatan, kagak dengar saya. Pelan-pelan, yang pelan-pelan. Ada yang meninggal. Apa sih jini anu? Nanya sih kayak mau digigit, takut bener. Jadi setan. Oh, iya. Pokok nama upami ayat orang kesurupan kayak lalu jadi jadi ini di luar nalar syariah, itu kerjaan setan, jin. Itu aja gampang. Jadi kesurupan cucunya pengen kredok, cabenya 6,
Lah, bocah kecil cepen surupan ruh, bukan kesurupan ruh mah kalau udah mati di alam barzah gak bakal kelayaban ruh mah. Yang ada setan tadi korin. Makanya korin suka mencelok, bikin kesurupan, maka diruqyah tadi. Ya, kalau mau pakai airnya dibacakan ayat-ayat Quran, doa, minumi. Atau mau diruqyah juga boleh. Begitu ya, Maji. Ayo dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Umur yang berkah ya Allah. Wassahi ajzadana, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Anawir qulubana, sinari hati kami dengan Quran ya Allah. Wasabit imanana, kokohkan tauhid akidah iman kami ya Allah. Wasi arzaqna, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa anisyari abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqti hawa ijana, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Hajat dunia dan hajat akhirat kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.